Selamat pagi kawan, masih di Bukit 76. Nah, kita memantau ini bareng-bareng ya, ramai ada 1, 2, 3, 4, 5 kawan di sini ya pagi ini. Nah, setelah kemarin Merapi mengeluarkan banyak sekali guguran ya, hari ini terlihat sangat landai. Namun masih terjadi guguran juga, cuma kecil-kecil. Beberapa rontokan batunya bisa sampai bawah itu sekitar 1 sampai 1,5 km. Nah, ini kemarin yang tanya soal Bukit 76 ya. Nah, ternyata Bukit 76 ini dulu pernah dipakai untuk iklan Jarum 76. Nanti beberapa footage videonya saya taruh di belakang video. Nah, inilah situasi pemantauan pagi ini ya kawan. Nah, dari pojok sana itu ada Mas Hardi. Nah, itu dengan jengger jagonya. Ini jengger jago ini. Nih, tuh. Terus ada ini dari channel Wong Merapi ya. Halo Mas. Halo. Nah, ada, oh ya, Mas Hardi itu channelnya Suara Merapi ya kawan, Suara Merapi. Nah, ini yang sedang flu ini dan Merapi TVC. Nah, sedang merekam guguran dengan serius itu. Ada guguran Pak? Iya. Nah, itu kalau terjadi guguran kayak gitu ya, rame-rame ya, rame-rame langsung shot ke atas. Nah, ini Mas Sigit, ini Yogyakarta. Halo, nah, selamat pagi. Agak lumayan Mas kali. Oh, nggak apa-apa. Ayo cepet-cepetan kejar waktu penduduknya. Oh, satu lagi di sana. Nah, ini Pak Sudaryono Alblitari sedang serius ini. Sehat. Nah, sehat selalu. Iya, selamat Hari Kartini ya kawan-kawan sekarang. Siap. Jadi Merapi itu mempunyai daya tarik ya, daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan ini ya. Dan bagi kawan-kawan semua yang sedang menonton ini kan tentunya juga merasa tertarik dengan Merapi. Nah, sekarang kita akan tanya ya, tanya kawan-kawan ini, mereka tertarik ke Merapi itu karena apa ya? Coba kita tanya satu-satu. Mengganggu sebentar Pak Sudaryono. Ya. Nah, ini Pak, saya mau tanya ini Pak. Ya. Ini Pak Sudaryono tertarik sama Merapi ini karena apa Pak? Ada sesuatu yang spesifik kah? Ya, jelas kita ini kan memvisualkan keajaiban Tuhan melalui karya agung Merapi ini ya. Jadi saya ini Merapi ini sudah akrab sejak tahun 92, sejak saya di Jogja. Jadi 92 dan 94 saya juga ikut di Turgo itu yang erupsi itu ya, 94. Terus akhir 99 saya jadi jurnalis, terus melakukan pemantauan ya dari tiap fase. Nah, terus 2006, 2010 setiap fase erupsi ya. Iya. Jadi memang Merapi ini betul-betul luar biasa. Betul-betul luar biasa ya. Luar biasa aktivitasnya dan luar biasa wisatanya. Wah, iya itu Pak. Nah, terus juga termasuk saat saya ada di sini nih ya bersama teman-teman ini juga luar biasanya. Orang pengen mencari sudut terbaik untuk melihat Merapi. Ini salah satunya Bukit 76 ini ya. Kenapa? Orang nggak ingin terhalang oleh apapun dan kita bisa melihat ini. Pelong ya. Pelong ya. Ya termasuk itu Pak, kalau bisa digeser itu ada guguran gede. Oh, iya. Jadi di jeda dulu itu ada guguran Ya, lumayan monggo gede. Pak. Nah, ini Pak Sudaryono sedang merekam guguran yang terjadi. Ya, ini tampaknya ada warna kecoklatan ya. Seperti ini ya. Iya. Kita ada di Bukit 76, kebetulan tidak terhalang oleh apapun ya. Dan ini visualnya akan bagus sekali. Sip. Visualnya bagus sekali. Jadi sebetulnya itu tadi intinya. Jadi kita ini memvisualkan keajaiban Tuhan ya. Iya. Merapi ini memberikan berkah buat
semuanya, bekal wisata, ilmu pengetahuan, Pak Karyo. Iya. Oh, jadi bagi Pak Sudaryono ini ya. Iya, bagi saya ya banyak ya yang tidak bisa dilupakan. Pernah di Jogja tentu Ahmad pasti ingat Laut Selatan, sumbu filosofi ya, buku, dan tentunya adalah Merapi ini yang nggak bisa dilupakan itu. Merapi ada di hati. Nah, siap. Nah ini dia kawan, Iya. bagi Pak Sudaryono Merapi sudah ada di hati. Sudah di hati. Pak Sudaryono sudah melihat atau Ya, sejak tahun mengamati 92 saya. Merapi ini sejak tahun 90-an. Ya, 90-an ya. Oke, siapa? Lanjut Pak. Ya, Makasih ya. makasih. Kita sekarang bergerak ke kawan-kawan yang lain. Baru saja terjadi guguran ya Mas Sigit ya. Iya. Itu yang mengarah ke barat pada pukul 8.20 Mas kali. Oh, siap, sudah direkam tadi ya. Ya, lumayan ini. Cuman ini kecil, tidak terlalu kelihatan menggumpal asapnya karena angin ini sangat besar ya di lereng Merapi ini yang ke arah barat. Oke. Jadi visual ini langsung kelihatan bersih. Nah, Mas Sigit, Ya. maaf ganggu sebentar ini. Oke, siap-siap. Nah, Mas Sigit itu tertarik Merapi karena apa, Mas? Tertarik Merapi karena sejak ini Mas. Aku sendiri kan orang Jogja ya, DIY lah istilahnya. Dari kecil sudah sering melihat Merapi setiap pagi kalau pas cuaca cerah menghadap ke utara itu pasti melihat Merapi. Jadi dengan Merapi itu ibaratnya ya sudah ini kayak sudah kenal sejak kecil itu. Wah, Jadi itu ikatan batin nah, kuat ya, Mas. chemistry ya. Chemistry-nya kuat ini. Ya, jadi dulu dari remaja sampai sekarang sering main ke daerah Kalurang, ke Bebeng, itu sering banget Mas. Oke. Jadi melihat Merapi itu ya sampai sekarang nggak ada bosennya Mas. Nggak ada bosannya. Pengen lihat terus, pengen lebih tahu lebih dekat ya dengan Ya, Merapi. dan sampai saat ini pun Merapi itu masih ini selalu untuk dipelajari, selalu untuk dijaga ya alamnya. Apalagi tentang misteri dari Merapi ini dari sisi ilmunya kan ceritanya sangat panjang ya Merapi ya. Sejarahnya juga panjang, jadi dari Merapi tua, Merapi muda ya itu ceritanya juga sangat istimewa Mas. Oke, terima kasih Mas Sigit. Iya. Nah, itu dia kawan. Mas Sigit punya ikatan batin tersendiri ya dengan Merapi. Dan juga dia ingin mengetahui, ingin mempelajari tentang seluruh aspek ya, sejarah dan apa tadi ya. Rasa keilmuan atau Keilmuan, ya. kearifan lokal budaya yang ada di sekitar. Oke, siap. Terima kasih Mas Sigit. Iya. Ini kita bergerak ke sampingnya Mas Sigit ini. Nah, ada siapa nih? Halo Pak Gelis. Nah, ini Mas Agus. Ya. Mas Agus dengan channelnya Merapi TVC ini. Ya, betul sekali Pak. Ini Mas Agus. Ya, gimana Pak? Ini kalau Mas Agus tertarik dengan Merapi itu karena apa, Mas? Karena saya itu asli sini. Wah, asli Jadi, sini. jadi saya itu paling tahu Pak tentang Merapi. Merapi itu adalah hanya satu karena Merapi itu adalah Gunung Adsen. Pundi-pundi uang. Itu saja sih Pak. Sip. Nah, itu kalau Mas Agus ya tertarik Merapi karena uangnya. Merapi itu menghidupi masyarakat sekitar. Maksudnya itu bukan. Iya, Berkah ya. Iya, berkah. Ya itu selain dari pasir ternyata Adsen juga bisa bisa menghidupi ya dari Merapi. Iya. Itu saja sih Pak. Sip. Mantap pokoknya ini. Oke, terima kasih Mas Agus. Siap. Kita geser ke sebelahnya Mas Agus ya. Ini ada Mas Kuncoro. Mas Kuncoro ini selain pecinta Merapi, beliau juga pecinta burung. Ya, betul. Ya. Jadi Oke. burung-burung di Merapi itu menarik kurang lebih ada sekitar 170 jenis ya. 170 jenis. Ya. Oh. Salah satunya itu yang endemik di sini ada elang Jawa. Nah, itu menarik untuk kita amati bersama-sama. Yang paling langka apa Mas burungnya di Merapi itu? Apa ya? Banyak sih Mas. Yang paling Kalau langka di- yang belum pernah Mas lihat sampai sekarang. Ya, kalau di Merapi ini ada yang namanya Tesia Jawa. Jadi itu Wah, burungnya kayak kecil apa itu? dan dia itu jarang terbang tinggi karena memang namanya burung terestrial atau burung daratan.
Kemudian kalau di sisi Boyolali sana itu ada burung serindit Jawa. Nah, Sering di Jawa. ya serindit Jawa itu burung paruh bengkok terkecil gitu ya di sini. Itu pernah lihat Mas Pernah, Kuncoro? ya, Pernah. pernah. Oke, jadi tadi seperti pertanyaan ke kawan-kawan yang kenapa Mas Kuncoro ini tertarik dengan Merapi? Ya, karena yang pertama rumah saya itu dekat dengan Merapi, kurang lebih itu sekitar radius 10 kiloan ya. Nah, itu yang menjadikan saya tertarik dengan Merapi ini. Kemudian sebenarnya itu saya ketagihan pengen muncak ke Merapi lagi. Terakhir itu tahun 2015 saya sampai puncak Merapi. Wah, udah 5 tahun yang lalu. Nah, pengen ke sana lagi. Besok aja Mas kalau udah Siap buka. Mas, bareng-bareng sama Mas Galih besok ya. Ya, Pak. Oke. Itu Mas. Sama satwanya itu yang menarik juga. Oh, yang burung tadi ya. Burungnya Oke. bagus di sini. Sip, jadi seperti itu kalau dari Mas Kuncoro ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Kuncoro. Siap, Saya sama-sama. mau ke tempat Mas Hardi dulu. Nah, ini Mas Hardi dengan jengger jagonya. Halo Mas Hardi. Halo Mas. Nah, ini sama pertanyaannya Mas. Kayak kawan-kawan tadi, kenapa tertarik dengan Merapi? Tiap hari ke sini. Kalau nggak tertarik, nggak ke sini Mas Hardi tiap hari. Lebih ke hobi, senang motret saya, Ha-ha. sama dokumentasi. Ah, Lebih lagi sekarang Merapi lagi aktif-aktifnya gitu. Oke. Jadi kayak pas momennya. Kalau itu Mas apa? Yang di channelnya Mas Hardi itu ya unik ya. Iya, suara Merapi. Suara Merapi ya, merekam suaranya Merapi ya. Dengan Iya. itu apa Mas, jengger jagonya itu ya. Iya. Bisa diterangkan itu apa Mas? Kok gede banget itu? Ini namanya dead cat Mas, untuk ngerekam suara angin. Ah, Hingga supaya suaranya nggak gebrubuk. suaranya Suara halus, angin. bagus ya. Nah, lebih Mm-mm. suara anginnya dihilangkan. Oke. Soalnya tujuannya ngerekam suara sekitarnya itu. Mm-mm. Nah, jadi kawan-kawan pengen tahu rekamannya Mas Hardi, langsung ke Suara Merapi ya. Iya. Ketika aja di YouTube Suara Merapi ya. Itu unik itu. Channelnya itu saya lihat ada suara ini apa? Ember, ada air netes saja direkam sama Mas Hardi ini. Ya, itu untuk yang susah tidur Mas. Supaya bisa tidur ya. Iya. Ngitung apa? Tetesan air. Ngitung tetesan air. Oke, siap Mas Hardi. Terima kasih ya. Siap, sama-sama, Lanjut. Mas. Nggih. Sip. Oke, saya kembali ke Pak Sudaryono ini. Iya. Nah, tadi Pak Sudaryono menyeletuk ini. Iya. Ketemu jodoh di Merapi. Wah, ceritanya seperti apa, Pak? Iya, ceritanya gini, saya memang aktivis pramuka ya, sampai perguruan tinggi. Saya aktif di Racana. Kebetulan dulu sekelebat ya, saya masih aktif di Racana. Ada peserta baru nih ya, Gladi ceritanya itu, untuk menjadi anggota itu. Nah, ternyata waktu itu saya di Cangkringan di atas Kali Adem itu ketemu sekilas, kok cantik sekali gitu kan. Wah. Dari situ ya, pandangan pertama itu saya tunggu 4 tahun loh sampai tamat kuliah. Waduh. Ya saya ketemu jodoh di Merapi. Itu yang luar biasa. Kenapa saya Merapi ini sangat cinta ya saya cinta Merapi karena memberikan berkah ya buat semuanya. Kedua juga ketemu jodoh. Iya, ketemu ibu ya. Ketemu ibu di Merapi, sama-sama aktif pramuka gitu. Wah, itu romantis sekali ya. Iya. Besok kita bikin sinetron itu, Iya. apa FTV ya. FTV Ketemu jodoh di Merapi. di Merapi. Putranya berapa sekarang Pak Putranya Sudaryono? dua, yang satu di pesantren, yang satu masih kecil, masih mau masuk ini, enggak pernah sekolah, tiba-tiba dari TK langsung SD. Wah, ini ya istimewa pokoknya. Istimewa. Ini anak Indonesia Di masa 2020 pandemi. ini ya, Di masa 2020 2021. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Iya, Sudaryono ya. makasih, ya. Itu tadi ya ceritanya yang cukup romantis, itu bisa dijadikan FTV itu dulu. Sip, makasih Pak. Makasih. Pagi ini setelah pukul 8 ternyata terjadi lumayan banyak guguran ini. Ini kejadian guguran pukul 9.30. Oh ya, hari ini tanggal 21 April ya, 2021. Nah, ini saya sebenarnya merekam banyak guguran, tapi ini saya tampilkan beberapa saja. Saya pilihkan guguran yang paling bagus, yang paling jelas, spesial untuk kawan-kawan yang nonton channel ini. Nah, yang ini guguran yang berbeda, selang beberapa menit ya, pukul 9:36 ini. Ada satu batu besar menggelinding ini kawan. Tuh. Sudah hancur jadi dua ya, dan ini makin hancur lagi turun. Masih menggelinding ya serpian-serpiannya.
Baik kawan, cukup sampai di sini video kita kali ini ya kawan. Tadi sudah bertanya kepada kawan-kawan di sini kenapa mereka tertarik dengan Merapi. Kalau kawan-kawan juga tertarik dengan Merapi, kawan-kawan bisa ceritakan kenapa kawan-kawan tertarik dengan Merapi pada bagian komen ya. Salam Rahayu, salam sehat selalu. Jarum, jarum, jarum 76